Amrina, Ya apa tuh? boleh nggak saya minta tolong bantuin tugas saya? Tugas apa? Ada nih dari dosen saya tapi saya kurang ngerti. Coba gimana bentuk soalnya tuh? Coba saya bacain ya. Oke. Manakah yang lebih identik dengan parlemen? Apakah DPR atau MPR dalam sistem pemerintahan di Indonesia? Menurut saya nih ya, kan MPR sama DPR sama DPD itu sama-sama merupakan lembaga parlemen. Nah, tapi dalam konteks pertanyaannya tadi itu mana yang lebih identik? Ya. Menurut saya nih yang lebih identik itu DPR. Karena apa? Karena ada beberapa alasan nih. Yang pertama, DPR itu mewakili suara rakyat dalam konteks memenuhi kebutuhan rakyatnya. Misalnya nih, masyarakat memerlukan pengaturan pajak, terus keterbukaan informasi, dan juga DPR itu merupakan peran yang sangat penting nih untuk negara Indonesia karena merupakan sebagai pengemban amanat rakyat. Dimana menurut buku yang saya baca nih, tugas dan fungsi DPR itu ada 3 pokok ya. Yang pertama itu legislasi, anggaran, sama pengawasan. Dimana ketiga fungsi tersebut itu harus harus dilaksanakan dalam kerangka representasi dalam mengedepankan kepentingan rakyat, terus berdasarkan aspirasi masyarakat, dan juga untuk mendorong diplomasi upaya pemerintahan dan melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Paham nih atau belum nih apa yang sudah saya sampaikan? Tapi kalau kamu nggak paham, mungkin kamu bisa tanya lagi. Soalnya menurut buku yang saya baca nih, itu sih yang menurut saya ya yang lebih identik dengan parlemen itu sendiri. Makasih. Nah, ini sekarang sama nanya nih yang kedua nih. Menurut kamu tuh bagaimanakah pertanggungjawaban presiden ke MPR dan apa saja dasarnya? Bisa nggak saya bisa tolong jelasin? Oke, kalau yang itu ya kan udah kita ketahui nih DPR itu identik dengan parlemen. Lalu bagaimana sih pertanggungjawaban presiden kepada MPR dan apa dasarnya ya? Terus menurut yang saya baca nih, jurnal yang saya baca, karena terdapat kelemahan dalam hal pertanggungjawaban presiden kepada rakyat secara langsung, karena penilaian yang diberikan rakyat oleh presiden itu terhadap kinerja presiden tersebut akan diwujudkan setelah presiden itu telah habis masa tugasnya ya selama 5 tahun. Sehingga kalau di tengah jalan presiden atau wakil presiden itu melakukan suatu pelanggaran, masyarakat itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Terus juga walaupun ada MPR ya, tapi MPR itu belum tentu juga berwenang untuk meminta pertanggungjawaban kepada presiden. Nah, untuk mengakali keadaan tersebut, Undang-Undang 1945 itu membuat suatu ketentuan yang termuat dalam pasal 7A dan 7B ya. Di mana dalam pasal tersebut itu memberikan kemungkinan adanya pemberhentian presiden atau wakil presiden itu dalam masa jabatannya oleh MPR berdasarkan atas usulan DPR. Tetapi dari dua pasal tersebut tuh tampak nih bahwa MPR itu mempunyai kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Tetapi itu setelah diusulkan oleh DPR ya, dan mendapatkan putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Lalu nih yang menjadi pertanyaannya Ola tadi kan, apakah ketentuan nih dari pasal 7A dan 7B itu termasuk bentuk pertanggungjawaban presiden kepada MPR atau bukan ya? Menurut saya nih ketentuan yang termuat dalam kedua pasal tersebut itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pertanggungjawaban presiden kepada MPR ya atas segala kebijakannya, karena hal tersebut dalam undang-undang pun itu belum menyebutkan ya kalau presiden itu harus bertanggung jawab kepada MPR gitu ya. Ketentuan yang jadi sehingga ketentuan yang termuat dalam pasal 7A dan 7B ini merupakan sebuah implementasi dari diadakannya pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Itu sih menurut saya ya. Tapi kalau kurang jelasnya nih mungkin kamu bisa tanyakan sih sama dosen kamu ya, biar kamu lebih paham gitu nantinya. Tapi ini cuma menurut opini saya aja sih. Itu aja sih Ola. Apa ada lagi yang mau ditanyain nih? Nggak ada. Makasih Amrina. Oke, terima kasih Ola. Bye bye.